Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang HPS Unstoppable dari Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. Pemirsa, hari ini kita berjumpa dengan Mr. Yusuf. Yusuf apa namanya? Yusuf Suparman. Yusuf Suparman. Waduh, kayak itu ya. Apa Kasan tuh? Jaja Suparman pernah ada tuh namanya. Luar biasa. Namanya sudah ini apa namanya? Sudah jenderal tuh. Iya. Pada hari ini kita mencoba tentang bisnis yang tidak pernah bangkrut. Ya. Landasannya adalah surat Fatir. Ya, surat Fatir itu surat ke 35 ayat 29. Ya, silahkan baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura. Jangan dibaca roknya. Innal ladzina yatluna kitaballah. In itu guna. Ladzi dinya mad tabi'i 2 harakat. Yatlu lu 2 harakat. Kita tanya itu 2 harakat. Ballahu tafhim. Alif lam tafhim. Wa aqo itu 2 rakaat. mad tabi'i 2 rakaat. Wa aqamus sholat. Nah itu alif lam samsiah. Sam itu matahari. Jadi tandanya itu tasdid. La itu 2 harakat ya. Wa ang, nah nun mati menghadai fa itu namanya ifa. Ya, ku mad tabi'i mim. Nah, mim bertasdid itu guna. Maknya itu mad tabi'i. Ya. Rojaq qalqalah. Ya, qalqalah. Naknya itu 2 harakat. Kemudian sirraw. Sir tasdid ya. Nah, tanwin menghadapi huruf wawu itu ada tasdidnya tuh. Otomatis idgham namanya. Idgham bigunah ya. Ala niyatai. Nah, jadi bukan niatan tapi niyatai. Itu tanwin ketemu dengan huruf ya dan itu ada tasdidnya. Jadi kalau Quran sekarang itu memudahkan itu. Ada tasdidnya ya. Ju itu 2 harakat mad tabi'i. Na jina tijaroh perniagaan. Ja-nya itu panjang 2 harakat. Tijarotal. Nah, karena tanwin menghadapi huruf lam dam ada tasdidnya. Nah, kalau berakhir itu tabur. Namanya mad arid li sukun. Mad tabi'i bertemu dengan huruf yang diwakofkan. Kan tulisannya taburo. Nah, diwakofkan menjadi tabur. Nah, itu namanya mad arid li sukun. Mad arid li sukun itu 6 harakat. Nah, itu tahsin namanya. Nah, jadi apa namanya seperti itu ya. Meskipun tidak hafal nama-namanya nggak apa-apa. In ini itu 4 harakat. Ya, guna nggak apa-apa tuh. Zi 2 harakat seperti itu. Nah, kita sudah belajar tentang tahsin. Tahsin itu memperbaiki baca Quran. Any question, please? Ayo nu ditaroskeun. Ada yang tanya? Ini dulu. Udah cukup. Ya, sekarang terjemah perkata. Ya, pelan-pelan aja.
apa yang bisa diterjemahkan? Inna sesungguhnya ladina orang-orang yatluna ya, membaca, selalu membaca kitabullah yaitu Quran, wa aqamus shalah, mendirikan salat dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum ya. Kemudian menginfakkan sebagian dari harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala baik dengan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Ya. Itulah perniagaan yang tidak pernah bangkrut. Nah, tabur tidak pernah bangkrut. Nah, ini luar biasa ini ya. Apa hubungannya tidak pernah bangkrut? Itu 3 hal, selalu membaca Quran, mendirikan sholat, dan menginfakkan. Nah, yang pertama membaca Quran. Nah, itu membaca Quran itu manfaatnya sangat besar. Jadi membaca di sini tidak hanya membaca Arabnya, tapi harus paham artinya. Di antaranya apa hubungannya bisnisnya jalan terus dengan membaca Quran. Ya, kalau kita memahami Quran tidak hanya membaca tapi tidak mengerti artinya. Di antaranya misalnya surat An-Najm ayat 39. An-Najm itu surat ke-53. Ya, artinya apa? Artinya bahwa hasil itu berbanding lurus dengan usaha. Jadi kalau usaha kita itu macet, berarti hasilnya mandeg ya atau berkurang, turun, berarti ilmu kita harus ditambah, diupdate, diperbaiki. Itu. Hasil berbanding lurus dengan usaha. Apa maksudnya? Maksudnya adalah semakin bagus usaha kita dengan melibatkan teknologi yang termutakhir, maka hasil kita semakin hebat. Itu rumusnya. Tuh, ya. Itu mengapa kalau kita selalu membaca Quran itu bisnisnya tidak bangkrut, di antaranya ayat tadi itu. Ya. Kemudian innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum apabila kaum itu sendiri tidak merubahnya. Nah, kaum itu kan terdiri dari orang-orang. Mulai nama komunitas gitu ya, ormas, partai apa. Zaman dulu kan namanya kaum. Itu sampai di sini dulu. Jadi kita harus memahami mengapa kata Allah itu bisnis yang tidak pernah bangkrut itu kita harus melakukan 3 hal. Itu membaca Quran, mendirikan sholat, kemudian selalu berinfak. Hiji heula ada pertanyaan. Membaca Quran. Makanya Allah berfirman, Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu Quran dijadikan petunjuk di dalam kehidupan, semua aspek kehidupan, ekonomi, politik, bisnis, and so on. Itu dulu. Any question? Aya nu ditaroskeun. Ada yang ditanyakan bahasa Cirebon apa? Anak takon beli. Gitu so. Anak. Ya setiap memang bisa membaca Al-Quran, kan belum tahu artinya. Sekarang kan bahasa banyak. Arabnya. Nah sekarang mungkin ya ada terjemahan dari Al-Quran itu. Dari terjemahan itu Al-Quran. Ya memang belum tahu artinya. Kan sekarang dan harus terjemahan. Iya harus nanya ke orang ahli. Nah diantaranya inilah ya, HPS. Di samping ahli kan ada ininya bukunya terjemah banyak di HP. Satu itu ya. Jadi apa hubungannya membaca Quran dengan bisnisnya tidak pernah bangkrut? Karena di dalam Quran itu semua petunjuk kehidupan manusia ada. Ada yang prinsip-prinsip dasarnya, ada yang detail. Itu ya. Apa yang detail? Tentang hukum waris, tentang perkawinan, siapa yang tidak boleh dikawini, itu detail. Iya. Itu. Tapi yang prinsip dasarnya saja seperti tadi An-Najm ayat 39.
Lalu apa hubungannya? Yang kedua itu selalu mendirikan sholat. Wa aqamus sholat. Ya. Mendirikan sholat di sini adalah di samping melaksanakan sholat dari takbir sampai salam, juga memahami apa yang dibacanya. Nah, itu. Yang dibacanya harus ngerti, ya. Itu makanya lihat terjemah, belum paham tafsirnya. Gitu. Minimal di dalam sholat itu ada 3 nilai. Yang pertama, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Orang Islam itu harus yakin bahwa Allah itu mampu merubah kemiskinan menjadi kekayaan, kebodohan menjadi kecerdasan. Apalagi itu? Sakit menjadi sehat. Nah, itu artinya apa? Di dalam sholat itu Allahu Akbar, kita harus menjadi manusia yang optimis, ya, punya harapan besar bahwa sesuatu yang diinginkan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, banyak sebetulnya, 3 saja. Urutan sholat itu nggak boleh dirubah, waktunya sudah jelas waktunya. Artinya apa? Disiplin. Ya, jadi kita kalau mau bisnisnya tidak bangkrut harus disiplin. Disiplin melayani konsumen, ya, kaitannya dengan bisnis. Kemudian tepat waktu dan sebagainya. Yang terakhir, sholat itu diakhiri dengan salam. Apa itu salam? Mendoakan kanan kiri kita. Nah, makna yang lain di samping mendoakan, maka juga kita harus memberikan manfaat kepada orang lain. Itu. Bentuk manfaat diantaranya mendoakan, tapi tidak hanya mendoakan. Apa yang kita miliki itu, ilmu, tenaga, ya, apa saja untuk membantu orang lain. Begitu. Itu 3 aja dulu. Kemudian yang ketiga, infak. Infak itu salah satu ciri daripada orang yang takwa. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra. Ya. Ali Imran ayat 134. Ciri orang yang takwa diantaranya adalah berinfak, memberi harta dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan kere. Karena kita menekadkan diri memberi, maka harus ada yang diberikan. Kalau harus ada yang diberikan, maka kita harus semangat itu. Bisnis kita, pekerjaan kita, bekerja kita, gitu. Nah, ini kita tekuni itu. Bisnis yang tidak pernah bangkrut adalah 3 hal harus dilakukan. 1, selalu membaca Quran beserta artinya. 2, mendirikan sholat. 3, selalu infak. Gitu. Kalau misalnya tidak ada infak, kita ngasih tahu kepada orang yang kira-kira itu barangkali bisa sih anu. Nah, itu juga gak apa-apa. Kalau kitanya sama sekali tidak ada yang bisa diberikan. Begitu. Nah, itu. Jadi 4 TAT, ya. Tahsinnya sudah, terjemah perkata sudah, kemudian hafal, nanti dihafalkan eta bae lah. Fatir 29. Nah, kemudian tafsirnya sudah, lalu amalkan. Amalkan apa? Nilai-nilai sholat itu diterapkan di dalam kita bekerja. Yang tadi itu disiplin, optimisme, gitu, and so on. Ya.